Basuki Cahayapurnama. Teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa gitu aja. Risiko di saya loh. Pada saat krusial seperti halnya sekarang, Anda memutuskan untuk maju secara independen. Ikhlas betul-betul melepaskan embel-embel parpol. Kalau lewat parpol kan jauh lebih mudah. Ya sebetulnya bukan soal kita mau lewat parpol atau tidak gitu ya. Prinsip saya kan dasarnya itu kan kepercayaan sebetulnya. Nah kalau mau bangun negara tuh paling penting tuh dipercaya. Lalu ada datang teman Ahok, ada macam-macam lah, ada sahabat Ahok macam-macam menawarkan menggunakan KTP. Ya saya katakan aja, Anda nggak usah ngomong dulu lah, kumpul dulu 1 juta lah. Pada 1 juta baru kita bicara kan. Nah ternyata kan yang paling serius kan teman Ahok. Kabar terbaru, kalau misalnya jadi dilakukan revisi Undang-Undang Pilkada, syarat untuk maju calon independen diperberat. Itu juga Anda melihat upaya menjegal Anda? Enggak. Aku nggak melihat. Aku cuma melihat si teman Ahok sama bapak-bapak dukung aku kerja lebih keras kalian. Dua kali lipat loh. Jadi itu bukan bukti bahwa memang orang mencari-cari kesalahan Ya, Ahok, itu menjegal Ahok? tanya sama beliau-beliau aja lah. Buat saya sih oke-oke aja. Sebelum mulai, saya mau ukur tensi dulu nih. Enggak, karena biar kita jelas nih, malam ini akan marah-marah, malam ini akan banyak ketawa. Saya cek mood dulu nih, mood Ahok nih sekarang gimana nih moodnya? Tergantung obat. Tadi pagi minumnya pas 1 tablet. Jadi nggak akan kenceng nih malam ini. Nggak harus beda Pak Ahok. Di mata Najwa tuh siapapun yang datang harus belak-belakan, harus beda. Ya, tadi obatnya masih pas kok kayaknya. Masih pas ya? BPK menuding ada indikasi penyelewengan. DPRD membentuk pansus. Wakil Ketua DPRD minta Anda ditangkap barusan. KPK bilang belum ada bukti apapun, walaupun sudah memeriksa 33 orang saksi katanya. Belum ada bukti. Seberapa jauh sumber waras ini mengganggu Anda, Pak Ahok? Nggak ganggu, justru saya pikir ini saya sangat bersyukur sumber waras ini akan membuktikan satu hari akan bilang benar-benar dia orang bersih. Benar-benar saya jalan sama Tuhan, kira-kira gitu. Bagi saya ini satu kesempatan. Ini cara sisi pandang yang berbeda. Karena publik ini selalu punya persepsi nggak ada pejabat yang jujur kan. Di dalam KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, disebutkan dengan jelas, prioritas itu apa? Untuk pembangunan bidang kesehatan. Karena itu membeli sebagian lahan rumah sakit sumber waras, ditulis tuh. Saya punya dokumennya kok. Kalau Anda mau lihat, ada dokumen disebutin KUA PPAS, tanda tangan dia semua, beli sebagian lahan. Baik, itu UPS Pak Ahok. Kita fokus ke bukan sumber waras. Sumber waras. Justru yang apakah ada di dalam spesifik dokumen disebutkan untuk pembelian rumah sakit? Betul, lengkap. Ditulis memberi sebagian lahan rumah sakit sumber waras. Saya tidak mau berdebat soal argumen mengapa digusur karena itu sudah sering saya sudah hafal apa argumen Pak Ahok kenapa harus menggusur. Ya. Yang saya ingin tanyakan lebih ke proses. Pendekatan persuasif yang dulu kerap dilakukan Pak Jokowi di Solo, mengundang orang makan berkali-kali, sehingga prosesnya enak. Buat Ahok, proses itu tidak penting. Oh bukan, ini yang salah nih. Waktu Pak Jokowi di Jakarta, Pak Jokowi juga lakukan persuasif kok. Undang makan, ketemu, cuma tidak bisa selama di Solo. Pak Jokowi, Pak Ahok? Oh enggak, makanya dengerin dulu. Kan saya kan ikutin Pak Jokowi nih. Justru kita udah lakukan persuasif dengan gaya Pak Jokowi, tau nggak? Akhirnya kita putuskan, ini orang Jakarta nggak bisa digituin nih. Makin diajak makan, makin ngelunjak nih. Jadi saya gusur Waduk Pluit, kan masih Wagub. Emang Pak Jokowi nggak tahu? Pak Jokowi juga sepakat. Orang Jakarta beda sama Solo nih Pak, Bu. Jadi pendekatan persuasif yang sudah dilakukan. Dan itu tidak tepat dilakukan di Jakarta. Kita sampaikan sekali-sekali, kalau udah berdebat, ini tanda kami. Kamu ngotot mau bayar, dari mana mau ketemu lagi? Haji Lulu menakutkan untuk Anda? Udah nggak takut juga sih udah sih. Nggak takut, jadi sempat takut? Nggak dulu,
Kata orang dia menakutkan Tanah Abang. Masalahnya aku nggak tahu Tanah Abang ada dia, gitu aja. Oke. Tiba-tiba muncul teman Ahok. Enggak, kita pengen Bapak maju. Terus aku bilang, kalau nggak 1 juta gue nggak mau ya. Abang dukung kamu Ahok. Pokoknya terserah, mau ngusung, mau dukung, terserah kamu. Artinya teori saya bener loh. Kalau kamu kerja benar, masih ada orang waras juga mau dukung kamu loh. Saya yakin PDIP kasih saya, kalau bagus. Pasti banyak partai, Nasdem pasti kasih. Saya kenal Pak Surya Paloh Wiranto pasti kasih. Saya bisa ngomong depan semua orang, kalau kamu jujur, baik, kamu bisa ikut loh. Bahkan saya jadi gubernur DKI tanpa keluar uang. Nah, sekarang tesnya gimana untuk maju lagi? Partai kalau minta mahar-mahar, malas aku. DKI kan tahu sendiri. Kita bilang nggak mau dong. Pasti ada yang mau. Suruh dorong aja. Begitu mereka muncul teman Ahok, saya juga pikir. Saya yakin PDIP kasih saya, kalau bagus. Pasti banyak partai, Nasdem pasti kasih. Saya kenal Pak Surya Paloh Wiranto pasti kasih. Saya pikir gitu kan. Ya udah tenang-tenang aja. Terus kan berantem semua kan tentunya kan. Wah, Nasdem nggak cukup. Terus tiba-tiba muncul teman Ahok. Enggak, kita pengen Bapak maju. Terus aku bilang, kalau nggak 1 juta gue nggak mau ya. Gue mau pusing nih. Terus dia kejar. Tahu-tahu sekarang udah 700 sekian ribu. Turunin lagi nih kan. Ya kita harus hargain dong ini. Partai langsung ngajak. Saya bilang nggak bisa. Nanti harus tanya sama ini dulu. Tersinggung pula partai saya ngomong kalimat seperti ini. Nah, terus ya telepon lah. Saya kenal Bang Surya kan lama. Saya ini deklarator Nasdem loh. 45 orang saya deklarator loh. 45 nama nih. Coba partai aku udah malas main partai dulu. Kan udah di Golkar. Ya, kadang kita ketemu ngobrol kan sejak jadi presiden Pak Jokowi langsung ketemu. Nah, terus beliau langsung panggil saya telepon sebelum hari besoknya pengumuman itu. Panggil langsung dia ngomong gitu aja. Abang dukung kamu Ahok. Maksudnya Pak Surya? Iya. Abang dukung kamu Ahok. Pokoknya terserah. Mau ngusung, mau dukung, terserah kamu. Nggak ada partai, kita cari. Pokoknya kamu harus jadi gubernur lagi. Udah itu aja titik. Nggak ada syarat-syarat, udah nggak usah banyak ngomong katanya. Kaget juga. Tuh teman Ahok gimana? Udah kita ikutin juga nggak apa-apa. Kita ikut aja. Pokoknya tujuan abang kamu harus jadi gubernur. Udah ada perubahan. Besok kita mau deklarasi. Nggak salah. Besok mau telepon, panggil si Victor ya, yang bawa fraksi. Kasih tahu besok konferensi pers. Ada si Bastari juga kan. Kau urus itu ya. Langsung besok panggil TV semua bilangin. Gimana? Oh ya makasih aja Bang. Itu awal. Terus partai lain gimana? Ya udah ikut nggak apa-apa katanya. Kamu udah ada. Udah cukup katanya. Mau partai nggak apa-apa. Pokoknya apa yang penting kamu jadi. Nah artinya apa? Sampai hari ini artinya teori saya bener loh. Kalau kamu kerja benar masih ada orang waras juga mau dukung kamu loh. Makan dia bayarin. Semalam makan kau yang bayarin, aku yang bayar. Aku coba ajuin bayar ya. Masa Bang Surya bayarin gua melulu. Sama makan gua. Semalam gua ketemu lagi nih. Ketemu lagi kita ketemu. Aku laporin. Nah ini situasi agak beda nih Bang. Aku lapor. Lebih cepat yang kita duga. Gak apa, aku perlu laporan. Nah, kan abang udah dukung saya. Nah saya perlu lapor. Ini faktor yang keempat. Yang menarik ini. Kan sekarang kan kalau ini kekumpul, kalau partai ngotot ngusung, kamu pakai dukung nih, terus partai semua nggak mau ikut nih, marah nih sama kamu nih. Kamu cuma dengan Nasdem ini, kira-kira bisa menang nggak? Wah ini menarik ini. Kalau kamu bisa menang, ini betul-betul dicanangkan satu sistem baru
bahwa kalau kamu kerja baik, jujur, nggak terima suap, konsisten, adil semua nih, kamu terpilih. Dan Jakarta nggak gampang loh terpilih. Beda dengan daerah lain asal juara nih. Ini 50% plus 1. Ah, ini menarik. Makanya saya sudah bilang yang terbaik harus datang tanding. Ya dong, kalau tanding bagus dong, kita bisa tahu. Nah, jadi saya lapor kepada Bang Surya kemarin gini. Ini ya Bang. Yang Surya juga rupanya panggil saya, dia pengen, ini luar biasa nih, ini Pak Surya Paloh nih. Udah, kita ikutin teman Ahok. Gak apa-apa. Usai Pilpres 2014, Ahok memutuskan mundur dari Partai Gerindra dan fokus sebagai tuan rumah Jakarta tanpa partai. Perjalanan politik Basuki Cahayapurnama akan diuji kembali pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok telah memilih melalui jalur perseorangan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Apakah maju di jalur perseorangan pilihan tepat? Dan apa risiko politik yang akan ia terima dengan pilihannya itu? Ikhlas betul-betul melepaskan embel-embel parpol, kalau lewat parpol kan jauh lebih mudah. Ya sebetulnya bukan soal kita mau lewat parpol atau tidak gitu ya. Prinsip saya kan dasarnya itu kan kepercayaan sebetulnya. Nah kalau mau bangun negara tuh paling penting tuh dipercaya. Jauh lebih penting kepercayaan anak-anak muda ini tidak hilang. Itu yang penting. Saya lebih baik tidak jadi gubernur tapi masih dipercaya orang daripada saya jadi gubernur nggak dipercaya orang. Lebih baik pilih teman Ahok gratisan pada nyumbang semua lah. Maju independen pun itu bukan hal yang murah loh, tetap mahal. Bukan duit saya, patungan semua. Aku pikirin. Patungan. Jadi Anda tidak mau keluar uang? Aku nggak mau keluar duit. Aku udah keluar tenaga. Tiap hari bangun Nggak setengah mau keluar 5. uang? Tiap hari setengah 5 pulang jam 10 jam 11 malam. Pelit banget ya Ahok nggak mau Bukan keluar pelit duit. dong, udah keluar tenaga. Sabtu Minggu juga kagak nonton film. Tadi kaget nggak dengar Pak Ahok bilang nggak mau keluar uang, biarin aja teman Ahok yang suruh nyari uang untuk pencalonan. Enggak Mbak, karena kita emang dari awal sudah komitmen untuk nggak ngerepotin Pak Ahok gitu. Jadi teman ini ada bukan untuk memberatkan langkah politik Pak Ahok ya, tapi kita pengen bantuin langkah politik Pak Ahok gitu. Makanya waktu Pak Jadi Ahok, memang tidak mengharapkan uang dari Pak Ahok? Tidak. Jadi Dari awal, ngarepin uang dari mana Lia? Mahal loh. Iya, kalau dari awal kita memang mekanismenya itu kalau orang mau sumbang ke teman Ahok, dia harus beli putus di merchandise. Tapi kita juga nggak, kalau misalnya logistik gitu. Seumpama misalnya bantuin cetak form, bantu kita ngasih sofa juga ada, bantuin kita misalnya untuk cetak spanduk, brosur dan lain sebagainya. Jadi kalau uang kita satu itu aja di penjualan merchandise. Okay. Tapi kalau misalnya orang mau bantu logistik, silahkan, kita punya banyak banget listnya gitu. Sudah berapa banyak uang yang dikumpulkan teman Ahok, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Bisa. Kalau dari omset penjualan kaos sendiri kita sudah jual 30.000 kaos loh. Dapat Jadi, uangnya berapa itu? Hampir 3M. 3M? Iya. Ada donatur yang kasih uang? Siapa donatur itu? Ya, kalau di awal teman Ahok memang kita dibantu untuk setup. Ada 500 juta dana yang memang masuk di teman Ahok dan itu sudah kita pertanggungjawabkan di website. Itu memang dulu ada senior kita di Jakarta Baru yang membantu kami untuk menghimpun dana itu. Tapi setelah itu kami tidak menerima sumbangan dana manapun. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Anda nanti akan minta uang Pak Ahok? Minta uang siapa? Akan minta uang pengusaha? Enggak, kita nggak mungkin datang. Kita paling nanti akan buka. Saya bilang sama teman Ahok, nanti kalau kampanye kan ada artis, ada musik band yang udah dukung kita. Kita coba dong sekali-sekali kalau nanti mau datang kampanyenya Ahok gitu kan, beli tiket gitu kan. Orang datang kampanye dapat kaos kok malah suruh beli tiket? Ya kita coba, kalau nyari dana kan begitu kan. Kita sewa gedung supaya sumbang gitu kan, yang nonton nyumbang. Jadi dari hasil penjualan tiket ini untuk sumbangan kita coba aja. Apa 10.000, 20.000 tergantung. Baik. Siapa tahu ada yang mau nyumbangin tempatnya, ada yang mau nyumbangin musiknya. Lalu ini kita sih nggak mau keluarin Metro Mini, kasih kaos, kasih duit, datang kampanye sorry aja, kasih makan lagi. Ini nggak bisa. Anda sebetulnya masih melihat kalau misalnya tidak berhasil nih teman Ahok, anak-anak muda ini umur 25 tahunan nih Pak Ahok, mereka tidak berhasil. Anda masih ada cantelan, Anda yakin bahwa... Itu saya nggak tahu. Saya udah bicara sama Bu Mega. Waktu itu kan
hari Senin, anak datang tanggal 6 Minggu. Nah, saya udah bilang sama Bu Mega, gini aja Bu, saya bilang, saya udah putuskan ikut teman Ahok dengan segala risiko. Ibu mengatakan nggak gampang loh, bisa dibatalin, bisa macam-macam. Ya sudah Bu, kalau memang ternyata saya nggak bisa ikut, PDIP nggak mau ngusung saya, ya sudah. Kalau memang butuh saya kampanye buat Pak Jarod yang maju, saya akan kampanye untuk Pak Jarod. Saya nggak jadi gubernur nggak masalah. Bu Mega bilang apa, Pak? Diam-diam aja beliau. Diam aja. Tapi suruh makan bakso terus saya. Nah, itu masih oke. Karena Nah, sesungguhnya saya sama Bu Mega kalau masih makan berarti beliau masih oke. Saya kenal dia itu dari waktu kasus Waduk Pluit. Dia masih di utara sebagai Sapras lah, prasarana dan untuk bagian di Jakarta Utara. Oke. Waktu itu ketemu Pak Jokowi putuskan ini orang bagus nih. Lalu kita tarik Heru ke Biro KDH, Biro Kepala Daerah, ngurusin Pak Jokowi dan saya. Lalu kemudian ketika kita mau beresin Waduk Pluit lagi, Taman BMW, terus tol untuk bebasin lahan, siapa yang ngerti? Yang bisa dipercaya, yang Pak Heru jujur, lagi. yang nggak mungkin main. Kita berdua putuskan cuma Pak Heru nih. Putus lagi dia jadi wali kota. Oke. Yang paling melengkapi Ahok. Obsesi saya untuk meyakinkan rakyat Indonesia atau rakyat DKI bahwa persepsi kalian, suuzon kalian kepada seorang birokrat itu pasti korup, pasti malas, salah. Ini saya kasih tahu kalian, masih banyak birokrat, masih banyak PNS yang bekerja dengan baik, yang jujur, yang memang ingin negeri ini bebas dari korupsi.